Halo, bertemu kembali dengan saya Veronica di pelajaran IPA itu menyenangkan. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya baik-baik ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Siapa yang tahu apa itu kalor? Ya, kamu benar sekali. Kamu hebat. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lainnya karena adanya perbedaan suhu atau temperatur. Sedangkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Biasanya suhu diukur dengan menggunakan termometer. Kalor mempunyai satuan yaitu joule atau kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Kelvin, derajat Celcius, derajat Reaumur, atau derajat Fahrenheit. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara-cara perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Cara-cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda yang lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Maka, lama-kelamaan segagang sendok yang terbuat dari logam tersebut akan terasa panas karena kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Yang kedua, contoh konduksi adalah tangan memegang cangkir yang berisi kopi hangat. Tangan kita tentu akan merasakan panas dari hangatnya kopi panas tersebut. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh dari konveksi antara lain air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan pindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh yang kedua misalnya adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Sedangkan angin darat, angin yang berpindah dari darat ke laut dan terjadi pada malam hari. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya antara lain, tubuh terasa hangat ketika berada dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Panas api unggun akan terasa dalam tubuh kita. Atau juga panas matahari dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Atau ada juga contoh yang lainnya, yaitu menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Nah, itu dia cara-cara perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.